Abraham aja menunggu janji Tuhan 25 tahun. Pada waktu dia disuruh keluar untuk melihat ya, bintang di langit, pasir di laut, itulah nanti keturunanmu. Nah, disitulah Abraham baru percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dari Ur Kasdim pergi ke Padang Aram ya. Abraham, siapa yang tahu kira-kira umur berapa? Itu kan hasil keringat saya selama 1 bulan. Masa aku harus mengembalikan ke tempat Tuhan. Ishak ini dilahirkan di masa hari tuanya. Enggak semua orang Kristen itu tahu tentang perpuluhan. Jangan sayang duitmu, karena Tuhan sanggup melimpahkan berkat. Shalom. Selamat pagi, sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan, ya kita percaya bahwa anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi, ya. Mungkin setiap hari, setiap saat kita baca, tetapi firman Tuhan semakin kita baca, semakin kita renungkan, banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Boleh ditampilkan di itunya. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat ini panjang ya. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 19. Kejadian pasal ke-22 ayat 1 sampai ayat 19. Firman Tuhan. Pasal 22. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini, dan dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusulnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anak itu. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita sama-sama. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sedemikian jauh di dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini bagi kita nggak asing, ya, apalagi bagi hamba-hamba Tuhan, ya, yang setiap hari kayak Pak Asa, kayak Koyanuar, ya, yang setiap hari pasti baca firman Tuhan. Mungkin perikop yang sudah kita baca ini kita sudah berulang-ulang, ya, kita dengar. Tetapi semakin firman Tuhan digali, semakin berkatnya berbeda-beda. Ingat waktu Bu Linda Mbak firman Tuhan di sini, ini kan juga yang dibawain kepada Bu Linda, cuma dia mengambil yang belakangnya, tidak dari depannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mereview ke belakang, ya, tentang Abraham ini. Pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, orang tuanya, sanak saudaranya dari Ur Kasdim pergi ke Padang Aram, ya. Abraham, siapa yang tahu kira-kira umur berapa? Ayo, sekarang kita tanya jawab, ya. Kasa, Pak Yanmar nggak usah jawab. Yang lain, ayo umur berapa? Ada yang tahu? Saya percaya yang setiap hari baca firman Tuhan pasti ada yang tahu. Ada yang tahu tidak? Bu Ani? Bu Arifin? Bu Cahyo? Ayo yang lain? 75 tahun, ya. Kita akan baca ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Pasal 12, ya. Judulnya Abraham dipanggil Allah, ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, ayat 4, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, ya. Berarti 75 tahun waktu Abraham berangkat dari Haran, ya. Ini Allah memanggil Abraham, ya, dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keluarganya, ayah, bapak, ibunya, saudaranya, ya. 75 tahun, ya. Setelah itu Tuhan berfirman kepada Abraham pada pasal 15, ya. Saya akan bacakan perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damse itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat bintang, lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham menjanjikan seorang keturunan, ya, ayat pasal yang ke-15 ini, Abraham bilang, Tuhan, nanti ahli warisku yang mewarisi itu bukan, aku nggak punya anak, paling hambaku Eliezer yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi Tuhan bilang, bukan, tetapi anak kandungmu sendiri, ya. Waktu itu mungkin Tuhan belum percaya, ya. Tetapi pada waktu dia disuruh keluar untuk melihat, ya, bintang di langit, pasir di laut, itulah nanti keturunanmu. Nah, disitulah Abraham baru percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bahwa bagi manusia itu mustahil, karena Abraham sudah umurnya sudah tua, 75 tahun, ya. Tetapi Allah menjanjikan suatu keturunan buat Abraham. Ini adalah perjanjian Allah yang pertama, janji tentang keturunannya. Yang kedua, yaitu di dalam pasal 17 dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan ia berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Tadi Abraham keluar dari Haran, Ur Kasdim, terus ke Haran, umur berapa? 75 tahun. Nah, pada waktu pertama Tuhan menjanjikan keturunan, lalu yang kedua Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham. Abraham berumur 99 tahun. Berarti berapa tahun itu? 24 tahun, ya. Wah, janjinya sudah 24 tahun loh. Abraham bergumul, kapan Tuhan akan memberikan keturunan kepadaku? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang bergumul untuk sesuatu, jangan patah semangat kalau pergumulan doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ya. Karena kita tahu, ya, Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin kita sudah berdoa untuk keluarga atau untuk istri, untuk suami yang belum percaya kepada Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan, kalau di dalam satu keluarga satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya pasti akan diselamatkan. Itu kalau nggak salah di Kisah Para Rasul, Kak saya. Di Kisah Para Rasul, ya. Kalau pasal berapa saya nggak tahu, ya. Cuma saya ingat, ya. Perkatakan, cari nanti di rumah, ya. Ini PR, ya. Perkatakan tiap hari. Saya percaya Tuhan. Kalau hari ini istri saya belum percaya Engkau, hari ini suami saya belum percaya Engkau, saya percaya pada suatu saat nanti waktunya Tuhan pasti dinyatakan, keluarga kita pasti diselamatkan, ya. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin, ya. Oleh sebab itu jangan baru berdoa kira-kira sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Bapak Ibu, kalau saya mau boleh bersaksi, saya doain bapak saya itu dulu berapa, 7 tahun baru bertobat. Lelah nggak berdoa untuk 7 tahun? Lelah, secara manusia lelah. Tetapi saya tidak akan pernah berhenti untuk berdoa sampai doa itu dijawab oleh Tuhan, ya. Setelah bapak saya bertobat, dia dibaptis, dia percaya Yesus, kira-kira dia hidup paling sekitar
2-3 tahun dia dipanggil Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, dia sudah percaya Yesus, artinya bapak saya sudah diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita saat ini, ya, pergumulan kita belum dijawab, ya, jangan patah semangat, ya, jangan berhenti untuk berdoa. Ya. Saya itu bergumul, ya, mendoakan seseorang sampai hari ini saya nggak pernah lelah untuk doain, walaupun doa saya belum dijawab sama Tuhan. Saya mendoakan untuk beberapa orang, ya. Ada bapak-bapak saya doain, ada ibu saya doain, ya. Mereka yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah lelah untuk mendoakan saudara-saudara saya yang belum bertobat, si A, si B, si C. Sampai hari ini saya nggak pernah berhenti untuk berdoa. Saya nggak tahu sampai kapan Tuhan akan menjawab doa saya, tapi saya nggak akan pernah berhenti untuk berdoa. Karena saya percaya, ya, kalau Abraham aja sudah 24 tahun, dia tidak lelah. Tapi di sini Tuhan berpesan, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Jadi jangan membuka celah. Ya. Jadi kalau doa kita belum dijawab, jangan nyalain Tuhan. Ya. Kita terus, kita percaya, kita punya iman. Nah, baru pada Allah mengulangi menjanjikan seorang laki-laki kepada Abraham itu pasal yang ke-18, ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanteng di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, saya tidak akan baca ini, tetapi baca ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Itu Abraham umur berapa tadi? 99 tahun. Nah, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham pada waktu dekat pohon Mamre, ya, mengutus seorang malaikat. Di sini sih nggak dikatakan malaikat, tetapi saya percaya itu Tuhan yang datang mendatangi Abraham, ya. Dia bilang apa? Tahun depan, ya, aku akan kembali ke sini, bahwa engkau Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, jadi sudah 99 tahun, sudah 24 tahun, waktu dia didatangi lagi, masih nunggu 1 tahun lagi, tahun depan, ya. Wah, berarti pas 25 tahun, ya. Jadi biar kita tahu, makanya saya review ke belakang supaya kita tahu. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, suatu saat ingat kepada Abraham. Abraham aja menunggu janji Tuhan 25 tahun, ya. Kalau saat ini aku bergumul, kalau di dalam keluarga aku belum diselamatkan Tuhan, aku percaya, ya. Firman-Mu katakan, di dalam satu keluarga, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya pasti diselamatkan, ya. Itu juga kita perkatakan, ya. Nah, tahun depan, ya, tahun depan akhirnya pada pasal 21 saya akan bacakan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya, ya. Jadi berapa? 100. Waktu Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun.
Jadi sudah genap 25 tahun Abraham menanti keturunan yang dari Sarah, ya. 25 tahun itu panjang atau pendek, Bapak Ibu? Kalau menurut kita sekarang yang umurnya berapa? Di sini nggak ada yang 25 tahun ya? Nggak ada. Ada nggak yang umur 25 tahun? Nggak ada. Semua 30 ke atas ya. Ya, 25 tahun ya. Tuhan baru menempati janjinya kepada Abraham ya. 25 tahun itu bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Kalau di dalam pergumulan mungkin Abraham juga sudah lelah, tetapi dia tetap percaya. Nah, pasal yang ke-22 ini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, di sini Abraham menanti anaknya Ishak itu selama 25 tahun. Tetapi setelah Ishak lahir, setelah Ishak sudah besar, bukan besar ya, mungkin masih anak-anak, masa pertumbuhan ya. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham. Setelah semuanya itu ya, setelah semua ya yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Tuhan berfirman, Abraham lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Saya percaya Abraham begitu mengasihi anaknya, karena Ishak ini dilahirkan di masa hari tuanya. Pasti Abraham dan Sarah sangat mengasihi anaknya. Tetapi lihat, pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham tidak langsung tawar menawar lah. Mungkin kalau kita ya baru punya ini, tiba-tiba Tuhan minta, maksud si Tuhan harus aku kasih, ini kan anak yang aku kasihi ya. Karena di dalam firman-Nya dikatakan anak yang engkau kasihi ya. Tetapi firman Tuhan Abraham yang ayat ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya, di sini Abraham walaupun dia mengasihi Ishak, tetapi karena Tuhan yang menyuruh untuk mengorbankan anaknya yang dia kasihi, Abraham berangkat juga pergi ke Moria, gunung yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah Abraham gak mengasihi anaknya? Saya percaya Abraham pasti mengasihi anaknya, tetapi dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anaknya. Karena dia percaya kalau toh Ishak ini nantinya aku persembahkan, walaupun dia nanti mati, bahwa Allah yang dia sembah di dalam nama Yesus, Allah yang sanggup mengembalikan Ishak yang akan datang. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Ishak udah nyampe ya, dia bilang Abraham sama bujangnya, kamu tinggal di sini, aku akan ke gunung sana bersama anakku, aku akan mempersembahkan korban. Nah, di tengah perjalanan itulah Abraham Ishak ya bertanya kepada bapaknya, Bapak, di sini udah ada kayu, di sini udah ada api, di sini mungkin udah ada pisau, nggak ditulis sih di pisaunya, ada, ya. Tetapi korbannya mana? Itu kan kata Ishak. Ya. Di sini Abraham
mengatakan dengan iman, ya, nanti Allah yang akan menyediakan korban domba untuk korban bakaran. Saya percaya, ya, ini adalah iman Abraham, ya, yang diperkatakan kepada anaknya. Dan setelah sampai di sana, ini anak, ya, dia menyusun kayu api, ini anak diikat, ditaruh di atas kayu api, dia megang pisau, ya, dia akan menyembelih, baru mau gini, tetapi dari langit firman Tuhan mengatakan, berserulah malaikat Tuhan dari langit, ayat 11, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh ke belakang, dia melihat seekor domba yang tersangkut, dan itulah yang dikorbankan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan ini. Kalau sesuatu Tuhan sudah memberikan sesuatu untuk kita, dan tiba-tiba Tuhan minta, ya, apa aja, ya, waktu kita, uang kita mungkin, ya, atau apa yang diminta Tuhan dari kehidupan kita, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Kadang-kadang waktu itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita, ya, hari Minggu harusnya kita ibadah, tapi karena suasananya mendung, hujan gerimis-gerimis, enaknya ngapain? Tidur. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi kelemahan kita, ya. Waktu kita lebih baik kita untuk pergi tidur daripada pergi beribadah. Ya. Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru mengatakan, dalam persekutuan kamu dengan Tuhan, jerih payah kamu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Jadi Tuhan meminta waktu kita, ya, waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Selama 1 minggu kita sudah dikasih kesempatan untuk bekerja dari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu Tuhan minta cuma 2 jam, malah sekarang nggak nyampe 2 jam, paling 1,5 jam paling lambat, ya. Tapi kadang-kadang waktu yang Tuhan minta ini loh masih kita pakai, ya, untuk santai-santai di rumah. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa musim seperti ini, mari nggak usah takut kalau kita melakukan, kita sudah mentaati peraturan pemerintah, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, berjaga jarak, ya. Kita percaya Tuhan akan sertai, akan lindungi kita. Bukan kita nantang, ya, penyakit yang saat ini sedang merebak, ya. Bukan kita nantang, ya. Tetapi kalau kita memberikan waktu untuk Tuhan, ya, kita percaya kita akan senantiasa disertai, dijagai oleh Tuhan. Yang kedua, mungkin uang kita, ya, kita sudah bekerja, ya, selama 1 bulan kita dapat gaji. Di sini selama saya pelayanan di sini belum pernah gembala kami menyampaikan firman Tuhan tentang perpuluhan. Waktu 2 hari yang lalu saya lagi berdoa gitu, saya ingat ada seorang ibu. Dia ini diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi dia tidak pernah, mungkin karena dia tidak tahu, atau dia tahu tapi tidak pernah mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ini saya serempet sedikit, ya, saya nggak akan berbicara tentang perpuluhan, nanti biar Bapak Gembala atau Pak Asa yang akan menjelaskan, cuma saya mau serempet sedikit. Waktu saya lagi doa gitu, ya, saya kaget, seorang ibu ini
anaknya tiba-tiba kena masalah sehingga ini anak harus ditebus kira-kira 50 juta. Terus saya berdoa, Tuhan, alangkah sayangnya ya, uang 50 juta buat nebus anak yang melakukan kesalahan itu adalah hal yang sia-sia menurut saya. Saya itu doa, saya bilang, Tuhan minta ampun kami sebagai pelayan di tempat ini kalau kami tidak pernah mengajarkan jemaat untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya. Jangan sampai ya, karena firman Tuhan di dalam Maleakhi 3, kita akan baca ya. Maleakhi 3 ayat 10. Boleh ditampilkan? Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya cerita sedikit ya. Mungkin ya, apa yang menjadi kepunyaan kita ya. Kadang-kadang Tuhan minta. Bukan Tuhan minta sih sebenarnya kalau persepuluhan ini ya. Itu wajib bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi mungkin ada jemaat yang bilang gini, itu kan hasil keringat saya selama 1 bulan. Masa aku harus mengembalikan ke tempat Tuhan. Tetapi ingat ya, firman Tuhan bilang, bawalah persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan ya. Kita boleh menguji Tuhan ya. Kalau apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan perintah Tuhan ya, firman Tuhan katakan ujilah aku. Mungkin Bapak Gembala itu mungkin tidak mau nyinggung-nyinggung tentang seperti ini, karena mungkin yang nggak tahu juga ya. Tetapi karena waktu saya doa itu Tuhan tegur ya, oke Tuhan, nanti saya akan singgung sedikit aja, dan nanti saya akan lapor kepada Bapak Gembala, saya bilang gitu. Karena itu penting ya, bukan gereja kekurangan duit. Gereja saya percaya Tuhan pasti berkati gereja ini berkelimpahan. Buktinya setiap tahun kita bisa memperpanjang kontrak ruko, walaupun mungkin di gereja ini perekonomian jemaat maupun pengerja itu menengah ke bawah, tetapi kita percaya ya, kalau kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Apalagi ini sudah memasuki tahun 2021 ya. Nanti sebentar lagi bulan 7, kalau nggak salah gereja akan kembali memperpanjang kontrak ruko ini. Pasti membutuhkan biaya ya. Nah kadang-kadang itu yang membuat gembala kami mungkin nggak enak mau di-share di jemaat ya. Tetapi hari ini saya mau serempet sedikit ya. Kalau suatu saat ada pengumuman bahwa gereja ini membutuhkan dana, dimohon jemaat untuk berpartisipasi ya. Jangan sayang duitmu, karena Tuhan sanggup melimpahkan berkat. Di situ kita diuji sama Tuhan. Apakah saya dan saudara mengasihi Tuhan, apa mengasihi harta kita, mengasihi uang kita, mengasihi waktu kita ya. Karena firman Tuhan katakan tadi, waktu Abraham
mau menyembelih, mengorbankan Ishak, firman Tuhan bilang apa? Malaikat dari surga, jangan bunuh anak itu. Aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau tidak segan-segan menyerahkan. Bahkan itu sampai kedua kali ya. Yang ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, ini janji Tuhan loh, bukan saya yang ngomong. Ya. Tadi firman Tuhan di dalam Malayaki bilang, ujilah aku, kata firman Tuhan. Ya. Jadi ingat, kalau Tuhan minta sesuatu dari kita, ya, jangan kita menahan. Kita ini umat Tuhan, mau seperti Abraham atau mau seperti Sarah. Sarah waktu dikatakan kalau dia akan hamil, dia kan tertawa kan, nggak percaya itu kayaknya ya. Saya percaya, Sarah nggak percaya. Maksud sih saya udah mati haid, udah tua, ya, bisa mengandung, mempunyai anak, ya. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham. Nah, saat ini ya kita milih, kita mau seperti Abraham yang memiliki iman, percaya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita, ya, dan kita melakukan untuk pekerjaan Tuhan, ada janji Tuhan, ya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Jangan cuma berkatnya aja yang dinantikan berlimpah-limpah, tetapi dari hidup kita ini harus mau memberi apa yang Tuhan mau. Ya. Nanti mengenai perpuluhan ini biar kalau nggak Pak Hendy, Pak Asad ya yang tahu. Saya cuma ceritakan sedikit ya. Karena saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, waktu itu anak saya itu kena polip ya, kalau nggak salah. Dia udah berobat, dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, dibawa kemana. Ternyata itu polip nggak sembuh-sembuh. Lalu saya berdoa, Tuhan berbicara. Anakmu itu kan udah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ajar kepada anakmu untuk mengembalikan persepuluhan. Itu. Saya lagi doa itu tiba-tiba Tuhan itu ingetin seperti itu. Terus saya telepon anak saya, Ras, aku bilang gitu. Tuhan bilang kamu harus kasih perpuluhan, aku bilang gitu. Terus kan di gerejaku nggak ada perpuluhan, Mak, dia bilang gitu. Tapi kan pendetamu ngajarin, pendetamu ngasih contoh. Lakukan, walaupun mungkin jemaat di sini, di sana nggak ngasih, kamu kasih contoh. Suami kamu kan majelis, saya bilang gitu. Iya sih, cuma bapaknya Linda di mana? Kamu berdoa, kalau Tuhan yang suruh, pasti tidak akan ada sesuatu terjadi. Benar, tiap bulan itu Laras belajar untuk memberikan persepuluhan tiap bulan. Terus karena suaminya ini megang keuangan, dia nanya sama istrinya gini, Ras, kok tiap bulan itu yang ngasih perpuluhan siapa? Katanya. Dia nggak tahu kalau tulisan istrinya. Nggak tahu lah, masa nggak tahu tulisannya? Dia bilang gitu kan. Nggak tahu siapa, dia nggak tahu juga. Lama-lama karena ditanya terus, akhirnya ini Laras ngomong sama suaminya, ya itu yang kasih perpuluhan itu saya, dia bilang gitu. Oh, kata suaminya. Akhirnya ya suaminya nggak marah sih sampai hari ini. Ya kemarin waktu tanah saya dijual waktu 30 juta, dia bilang, terus saya telepon dia, Ras jangan lupa kasih perpuluhan. Ya. Pada waktu dia memberikan persepuluhan, itu sampai hari ini penyakit polipnya itu dijamah sama Tuhan dan dia sembuh. Dia nggak pernah berubah sampai hari ini. Dan itu sudah dibuktikan ya. Saya sudah mengalami ya. Jadi selama saya mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Selama itu pula saya mengalami
ya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya juga nggak pernah sakit, bukannya minta sih, tapi sampai hari ini saya sehat. Walaupun waktu Inang Nainggolan ya, sebelum dia meninggal, dia di rumah sakit, dia kena COVID, saya nengokin ke sana berempat sama Selim, Pak Bambang, sama Pak Edi. Saya ngasih makan dia, nyuapin dia. Nah, waktu anaknya Guntur, pertama kan anaknya Guntur dulu tuh yang badannya panas tinggi banget. Dia telepon saya, Ti, Guntur badannya panas, ini dong doain, dia bilang gitu. Ternyata Guntur juga kena COVID juga. Saya masuk kamarnya loh, saya doain dia, saya pegang-pegang dia. Puji Tuhan, waktu di kuburan pun juga, karena Kak Asa lagi kerja waktu itu dan ngasih tahunya mendadak, gak mungkin nelpon Kak Asa pasti jauh di sana di Jakarta ya. Akhirnya yang ada aja kita doa di sana. Ya. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini. Makanya anak saya selalu ingetin, Mak, jaga kesehatan, pakai masker, jangan keluyuran, dia bilang gitu. Nah, kalau aku keluyuran pelayanan, nengok orang sakit, mosok sih Tuhan gak jagain saya? Saya percaya kok, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih sehat itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Karena kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mau diberkati Tuhan, ya, apa yang Tuhan minta kita harus memberi. Jangan tawar-menawar seperti Abraham. Ya. Yaitu tadi tentang perpuluhan saya singgung. Ya. Biar kita juga tahu. Ya. Bukan gereja butuh duit, gereja duitnya banyak berlimpah-limpah ya Bu Naomi ya. Amin. Diaminin ya. Gereja duitnya berlimpah-limpah, amin ya. Tapi jadi jemaatnya. Amin, jadi jemaatnya juga ya. Kita belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kalau Tuhan meminta sesuatu dari kita, jangan kita tawar-menawar. Kita mau melakukannya seperti Abraham ya. Kita mau menjadi Abraham atau mau menjadi Sarah ya, yang tidak percaya, tetapi kita mau seperti Abraham ya. Oleh sebab itu kita mengerti firman Tuhan ini dan kita lakukan. Karena saya percaya kok nggak semua orang Kristen itu tahu tentang perpuluhan ya. Kenapa nggak tahu tentang perpuluhan? Karena nggak pernah diajarkan di jemaat ya. Soalnya waktu itu bisan saya itu kan nggak tahu, waktu itu aku ngomong juga tentang perpuluhan gitu. Oh gitu ya, saya nggak tahu sih katanya. Dalam hatiku udah jadi jemaat berpuluh-puluh tahun kagak tahu mengembalikan perpuluhan, saya bilang gitu. Makanya hidupnya itu banyak masalah, banyak persoalan. Bukankah firman Tuhan kalau kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan itu, tadi firman Tuhan katakan Tuhan akan menghalau belalang pelahap. Belalang pelahap itu bisa berbagai banyak macam, ya. Bisa sakit penyakit, bisa tiba-tiba ada persoalan mendadak, kita nggak tahu, ya. Bisa berbagai banyak hal, ya. Karena itu saya alami. Kalau saya nggak mengalami, saya nggak mungkin mau berbicara di depan mimbar. Karena ini harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan menyanyikan lagu baru. Lagunya enak sekali ya. Kita belajar. Ayo singer WL depan. Slide-nya ditampilin ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal kita katakan sekali lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu melindungi dan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi satu rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus berbicara di dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau meteraikan firman ini di dalam roh hati pikiran kami, dan Roh Kudus yang akan menolong memampukan kami untuk menghidupi, melakukan dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Engkau, nama-Mu Bapa kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.